Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Irfan Syam. Kalau di video sebelumnya kita belajar tentang activity dan intent explicit. Kali ini masih tentang intent, yaitu kita akan bahas dan mencoba menerapkan intent implicit dan intent with result activity. Seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, kalau intent explicit hanya menangani perpindahan komponen activity dalam suatu aplikasi. Berbeda dengan intent implisit yang digunakan untuk menjalankan fitur dari aplikasi lain, misalnya ketika kita membutuhkan fitur pengambilan gambar dengan aplikasi kamera. Kita melakukan request ke aplikasi kamera dengan menggunakan intent. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung coba di Android Studio. Yang pertama kita buka aplikasi Android Studio-nya. Nah, di sini sebagai langkah awal kita buat sebuah new project. Nah, kita pilih template empty activity, next. Kita beri nama, misalnya di sini adalah belajar intent implicit. Oke, untuk settingan yang lainnya biarkan secara default. Kita klik finish. Sambil menunggu Gradle-nya meload aplikasi. Oke, setelah tampilannya muncul seperti ini, kita coba zoom. Oke, ini adalah tampilan main activity secara default dan layoutnya seperti ini. Kita coba split untuk layoutnya. Oke, seperti biasa untuk kita coba mengganti layoutnya menjadi linear layout. Dan sini untuk parameter constraint layoutnya kita hapus saja. Untuk linear layoutnya orientasi vertikal dan text view-nya di sini kita ganti teksnya menjadi belajar intent implicit seperti ini ya. Kita coba tengahkan, kita tambahkan gravity, enter. Layout gravity ya maksudnya, enter. Nah, ini sudah kelihatan ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan margin top ya. Margin top ini bisa kita kasih 150 dp dan text size-nya kita coba beri 24 sp. Kita tambahkan background agar nggak putih secara polos. Background kita pakai fill 700. Nah, seperti ini. Mungkin text color-nya kita ganti color white. Nah, untuk melakukan intent implicit ini kita akan mencoba untuk melakukan penggunaan intent implicit pengaplikasian sebuah fitur kamera ya. Jadi nanti kita akan mencoba menekan sebuah tombol button untuk memanggil aplikasi lain, yaitu aplikasi kamera. Nah, nanti gambarnya kita akan tampilkan di preview dari DVD-nya. Oke, berarti di sini kita membutuhkan sebuah image view. Nah, ini dia image view. Nah, tampilan untuk width-nya di sini kita coba beri 300 dp dan height-nya kita coba atau secara default untuk sementara kita kasih 300 dp. Description di sini kita tambahkan gambar hasil intent implicit. Oke, kalau kita lihat blueprintnya dia belum ke tengah ya, jadi kita coba arahkan ke tengah. Sini kita tambahkan layout gravity, enter. Nah, seperti ini. Terus margin top kita beri 10 dp. Oke, dan paling atas di sini kita coba jangan lupa memberikan ID supaya nantinya bisa kita ubah gambarnya. Di sini image view result. Oke, kita jangan lupa untuk nutup tag image view-nya seperti ini. Oke, di bawah image view kita tambahkan sebuah button. Nah, button di sini kita kasih lebar misalnya 200 dp. Terus height-nya di sini coba wrap content. Kita kasih teks. Teksnya di sini adalah kita coba ambil foto ya.
ambil gambar misalnya, dan untuk layout-nya kita taruh di tengah, layout gravity, enter, margin top, kita kasih 10 dp, dan jangan lupa untuk diberikan ID, btn, button maksudnya, button, ambil gambar, seperti ini. Oke, jangan lupa tutup tagnya. Dan setelah ini kita desain layoutnya, kita coba ke main activity. Di main activity di sini, yang pertama adalah kita menginisialisasi view-view yang telah kita buat tadi, yaitu satu buah image view dan button. Pertama di sini kita deklarasikan sebagai variabel global. Kita buat sebuah private let init var. Kita beri nama image view result. Ini adalah sebuah image view. Dan kedua adalah private let init var, kita sebut button ambil gambar. Ini adalah sebuah button. Nah, seperti ini. Di dalam function onCreate kita di sini inisialisasikan seperti biasa. Sebenarnya di sini untuk menginisialisasi sebuah view kita bisa menggunakan teknik view binding, tapi untuk sementara kita menggunakan teknik yang lama dulu supaya teman-teman bisa mengetahui sebelum penggunaan view binding kita juga bisa menggunakan teknik binding menggunakan find view by ID. Jadi di sini kita panggil image view-nya view result sama dengan find view by ID r.id the image view result. Yang kedua buttonnya btn ambil gambar sama dengan view by id r.id btn ambil gambar. Nah, setelah inisiasi buttonnya di sini kita bikin buttonnya ini supaya bisa diklik. Di sini kita set on click listener. Nah, kita arahkan ke konteksnya ke main activity ini dengan menggunakan function this. Kemudian untuk menerapkan interface-nya kita alt enter di disk-nya yang error ini enter, kemudian kita implementasikan interface dari on click listener. Nah, dia akan secara otomatis mengoverride satu function on click. Kita klik OK. Nah, di sini akan mengoperate function onClick. Di dalamnya ada to-do-nya ini kita hapus, kita ganti dengan intent implicit yang akan mengarahkan ke aplikasi kamera. Oke, cara penulisannya adalah seperti ini. Kita buat sebuah intent ini dalam kurung, kita mengambil library dari media store dot action image capture. Nah, ini yang pertama. Kemudian else. Nah, di sini kita membuat lambda. Di sini adalah akan mengembalikan image capture seperti ini. Image capture. Kita panggil function result activity. Kemudian parameternya adalah package manager. Nah, di sini kita coba tambahkan pengecekan null, kemudian dot else lambda lagi, dia akan mengembalikan. Nah, di dalam lambda ini kita panggil start activity for result activity. Untuk saat ini start activity for result sudah ada bracket. Nah, tapi untuk sementara nggak apa-apa, kita coba dulu. Nah, di dalam function activity for result ini kita masukkan parameter intentnya yaitu image capture, dan di sini kita tambahkan integer tag. Nah, kita belum buat tagnya, misalnya di sini adalah request image. Nah, di sini kita deklarasikan dulu variabelnya val request image sama dengan misalnya ini adalah sebuah integer, jadi kita kasih angka misalnya 101. Ini terserah teman-teman mau ngasih angka berapa karena nantinya akan menjadi nilai ID untuk pemanggilan gambarnya di sini sebagai tag. Nah, ini adalah cara untuk memanggil intent activity
aplikasi kameranya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan gambar yang sudah kita dapatkan dari aplikasi kameranya, kita di sini memanggil, function onActivityResult. Di sini kita meng-override function dari onActivityResult, onActivityResult. Nah, ini yang kedua. Nah, parameternya di sini ada request kodenya, result kode, dan datanya. Nah, di dalam function ini kita coba membuat sebuah conditional if request kodenya, request kode di sini kode yang kita buat di tag request image ini sebelumnya. Request kode sama dengan request image, dan result kodenya. Result kode itu dari parameter kedua ini, result kodenya itu sama dengan result result Oops. Nah, di sini kita bisa membinding data intern yang parameter ketiga ini ke dalam view image view result. Nah, di sini kita panggil image view resultnya, image view result set image bitmap. Nah, dalam bentuk bitmap, set image bitmap. Nah, di sini gambarnya kita bungkus dalam sebuah bitmap, jadi kita buat sebuah variabel bitmap dulu. Kita bisa tambahkan sebut sebagai image bitmap ya. Image bitmap sama dengan kita memanggil data dari parameter ketiga, yaitu data internnya, data.extras. Kita ngekstra datanya, get. Di sini key stringnya adalah data, dan kita kembalikan sebagai bitmap seperti ini. Oke, kemudian di dalam parameter set image bitmap ini kita masukkan image bitmap. Nah, seperti ini contohnya. Kita coba jalankan aplikasinya. Tunggu dulu, sepertinya ada error. Kita coba tambahkan pengecekan nol ya. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Kita tekan tombol run. Seperti biasa membuka aplikasi emulatornya. Kita tunggu sambil Android Studio memuat APD-nya. Nah, sebagai tampilan awal seperti ini, kita coba tekan tombol ambil gambar. Belum ada respon, kita coba cek di logchat-nya. Errornya seperti apa, kita lihat. Oke, kita coba cek di main activity-nya. Ini kita coba close dulu. Ke listener, di sini buttonnya udah benar. Oh, di dalam function on click, di sini kita coba tambahkan one expression ya. Kita tambahkan one. Di sini view-nya adalah p0.id, one ID-nya. Kemudian apabila ID-nya adalah r.id button ambil gambar, maka sini kita bisa masukkan internnya. Jadi internnya ini kita pindahkan. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa di Android manifest. Oh, masih ada error. Tunggu dulu errornya cek dulu konsep. Oh iya. Di sini di panelnya di sini kita harus melakukan pengecekan 00. Nah, seperti ini. Oke. Dan jangan lupa untuk di manifest, Android manifest, kita tambahkan permission. Permissionnya adalah penggunaan fitur dari kamera. Nah, di sini kita tambahkan seperti ini. Use feature Android hardware kamera. Oke, jika sudah, kita coba jalankan kembali. Kita tunggu aplikasinya meload. Nah, setelah tampil kita coba eksekusi button ambil gambarnya. Dia akan mengarahkan ke aplikasi kamera bawaan HP atau emulatornya, karena di sini kita menggunakan emulator. Nah, untuk menggerakkan kamera dari emulator itu kita tekan tombol Alt to move. Nah, seperti ini. Kita misalnya capture seperti ini.
Oke, kemudian kita ambil gambarnya, centang. Nah, gambarnya akan di-capture dan ditampilkan di dalam image view seperti ini. Oke, seperti itu cara untuk melakukan, aplikasi dari intent implicit dengan, case di sini kita, menggunakan aplikasi kamera sebagai fitur untuk melakukan text picture. Nah, dan gambarnya di sini kita coba tampilkan di dalam layout menggunakan, view image view. Kita sudah mempelajari intent, eksplisit dan implisit yang menangani perpindahan antara activity baik menggunakan data maupun tidak menggunakan data. Oke, selanjutnya adalah bagaimana apabila kita membutuhkan feedback dari activity kedua selesai dijalankan. Nah, di sini kita membutuhkan penggunaan intent with result activity. Intent ini akan memberikan feedback atau nilai hasil dari proses yang dilakukan di activity kedua ketika selesai dijalankan ke activity pertama yang memanggilnya. Oke, seperti biasa kita langsung coding kembali di Android Studio. Oke, yang pertama kita minimize dulu simulatornya, terus kita ke activity main di layout. Nah, di sini kita buat sebuah text view dan button lagi. Nah, text view ini digunakan untuk menampilkan nanti hasil dari action yang kita lakukan di activity kedua, dan buttonnya untuk melakukan perpindahan dari activity main activity ke activity kedua. Oke, yang pertama di sini adalah kita tambahkan sebuah text view. Oke, text view, lebarnya urak konten, yang juga kita urak aja. Terus teksnya result activity. Teksnya kita kosongin dulu ya. Terus kita tambahkan ini, kita arahkan ke tengah dan gravity center. Coba tambahkan tagnya. Oke, teksnya kita isi aja, misalnya di sini result second activity. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan margin top, misalnya kalau dilihat dari view-nya di sini masih mepet, kita tambahkan 15 dp. Nah, oke, seperti ini. Kemudian terakhir kita tambahkan sebuah button ya. Button sini kita width-nya kasih 200 dp. Kemudian tag-nya di wrap aja, teksnya second activity. Nah, di sini kita arahkan ke tengah, layout gravity-nya di sini center. Nah, terus kita tambahkan margin top. Margin top-nya bisa 10 dp. Nah, seperti ini. Mungkin di text view di sini margin top-nya kita agak turunkan dikit, tambahin menjadi 30. Oke, dan kita naikkan dikit dari text view yang paling atas ini, mungkin sekitar 100 dp. Oke, dan jangan lupa text view ini kita berikan ID karena nantinya akan kita ubah teksnya. Text view result activity, second activity ya, activity. Dan buttonnya juga kita kasih ID btn second activity. Jangan lupa kita tutup tagnya seperti ini. Oke, untuk di layout saya kira cukup seperti ini. Kita lihat desainnya. Nah, nantinya tampilnya akan seperti ini. Untuk text view di sini kita coba ganti colornya ya. Sepertinya kalau hitam agak kurang match. Text color kita ganti dengan white. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat sebuah activity baru, yaitu second activity. Kita ke main root project, klik kanan, sini new activity and activity. Oke, seperti ini. Kita ganti menjadi second activity ya. Second activity, yang lainnya biarkan secara default. Oke, klik finish. Oke, apabila tampilannya sudah di load second activity, kita langsung ke layout second activity. Di activity second sini kita masuk ke mode split. Nah, seperti ini. Yang pertama kita lakukan di sini adalah, bentar, kita coba
layoutnya gini, kita ganti menjadi linear layout seperti ini dan kita tambahkan di sini orientasi. Kalau kita menggunakan linear layout, kita perlu menambahkan orientasinya, apakah itu vertikal atau horizontal. Orientation vertikal, di sini nggak terganti. Oke, kemudian di dalam linear layout ini kita perlu menambahkan sebuah, nantinya di dalam second activity kita buat sebuah pilihan ya, pilihan, misalnya di sini kita coba memberikan pilihan, bahasa pemrograman. Jadi nanti kita buat sebuah radio group dan radio button-nya di sini nanti pilihannya ada beberapa, bahasa pemrograman. Nah nanti, dari user atau pengguna akan memilih bahasa pemrograman sesuai dengan, pilihannya. Misalnya di sini ada Java, ada Kotlin dan sebagainya. Yang pertama di sini kita buat sebuah radio group-nya dulu. View radio group di sini, radio group. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih lebar match parent aja dan height-nya wrap content dan radio button ini nanti kita akan susun ke bawah, perlu orientasi vertikal. Dan jangan lupa di sini kita kasih ID, PRG, radio group. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kita tutup. Nah, di dalam radio group ini kita tambahkan beberapa radio button. Nah, lebarnya kita sesuaikan dengan root layoutnya, parent layout, match parent, dan di sini kita isi dengan wrap. Dan kita kasih margin button mungkin enggak sekali 10 dp. Oke. Oh ya, kita tambahkan teksnya di sini. Bahasa yang pertama mungkin adalah Java ya. Java dan jangan lupa kita tambahkan ID. .id di sini radio button Java. Oke, yang kedua kita copy aja seperti ini untuk lebih cepat. Misalnya yang kedua di sini adalah Kotlin, teksnya kita ganti Kotlin. Nah, di sini teksnya masih hardcode ya, jadi nantinya kita bisa nyimpan di dalam string di value. Kita tinggal alt enter. Nah, di sini bisa kita export string to result. Result di sini yang dimaksud adalah di res. Nah, di sini ada value string. Nah, nanti akan di convert ke string di sini. Oke, misalnya kita kembali ke layout tadi. Nah, Kotlin ini kita alt enter, extract string result. Nah, di sini kita bisa beri nama Kotlin. Oke, kita geser ke bawah dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah teks Java-nya juga kita alt enter, extract string results. Nah, kita beri nama default-nya Java aja. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat stringnya. Nah, bertambah ada Kotlin dan Java. Kita kembali ke second activity. Kita coba fullkan view-nya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan 2 lagi ya. Nah, yang ketiga di sini kita di sini salah ya. Oke. Misalnya di sini kita tambah dart. Yang kedua, yang keempat ini adalah misalnya JavaScript ya. Script. Oke, jangan lupa di sini kita ganti dart, kemudian kita ekstrak stringnya. Oke, dan di sini kita ganti JavaScript, kita ekstrak. Nah, seperti ini. Kita scroll ke atas. Mungkin kita perlu menambahkan text view. Oke, text view. Sini match variant aja. Dan wrap content di sini teksnya kita berikan teks silahkan pilih bahasa ya. Oke, kita kasih margin top misalnya di sini 5 dp. Mungkin perlu padding ya, padding star ini kita kasih 10 dp. Bukan padding ya, kita tambah margin aja. Oke, margin start 10 dp. Nah, seperti ini. Oke, margin end 10 dp juga. Oke, kita tambahkan margin
button bottom 10 dp. Oke, sini teksnya kita agak besarin, text size ini kita kasih 35 sp. Kebesaran ya, 25. Oke, jangan lupa kita tutup tagnya. Nah, seperti ini. Background activity layoutnya di sini kita coba tambahkan background fill 700 seperti sebelumnya. Nah, dan ya di sini kita tambahkan text color. Text colornya white. Nah, oke, untuk radio buttonnya di sini kita juga tambahkan teks. Kita mungkin bisa copy ini aja, terus kita pastekan di masing-masing radio button. Nah, dan yang terakhir, nah seperti ini, ID-nya sudah ada semua. Oke, nah untuk string di sini kita juga bisa ekstrak ke string result. Nah, kita beri nama label rg second activity. Oke, tidak boleh ada spasi, dan di sini jangan beri nama huruf kapital, kecil aja. Oke, seperti ini. Oke, kita ke second activity. Nah, di sini yang pertama kita menginisialisasi dari semua view yang kita buat tadi. Ada beberapa view ya. Yang pertama itu untuk text view di sini nggak perlu karena ini hanya label. Jadi yang perlu kita inisialisasi di sini adalah radio group dan masing-masing radio buttonnya. Oh iya, kita perlu menambahkan satu button lagi ya. Dan scope-nya di sini buttonnya kita kasih lebarnya 200 dp, height-nya sudah kelihatan ya. Nah, height-nya kurang aja, dan kita coba posisikan di tengah, layout gravity center, terus teksnya adalah pilih. Nah, jangan lupa ekstrak. Oke, seperti itu aja, mungkin kita langsung tutupnya. Dan oh ya, tambah ID di sini, ID btn pilih bahasa ya. Oke, kita kembali ke main activity, ke second activity maksud saya. Nah, pertama di sini kita inisialisasi buat variabel privat let ini var. Yang pertama tadi adalah radio group rg ya, kita simpul rg bahasa program. Ini adalah sebuah radio group. Nah, dia, dan radio buttonnya privat let ini var rb. Misalnya yang pertama tadi ada Java ya, Java. Ini adalah radio button. Nah, ini dia. Oke, sini kita copy aja 4 ya. Oke, yang kedua adalah Kotlin, yang ketiga adalah Dart, keempat JavaScript. Oke, kemudian di dalam onCreate di sini kita inisialisasikan lagi. Buttonnya belum ya. Privat let ini var btn pilih bahasa, ini adalah button. Oke, terus rg bahasa pemrograman, sini find view by id r.id.rg bahasa pemrograman. Nah, seperti ini. Dan radio buttonnya Java dulu, sama dengan find view by id r.id rb Java. Kemudian rb Kotlin sama dengan id by id r.id rb Kotlin. Kemudian rb dart dengan find view by id r.id ke rb dart. Selanjutnya rb javascript sama dengan find view by id.r.id rb javascript. Dan jangan lupa buttonnya btn pilih bahasa sama dengan
Nah, kita tambahkan action untuk button pilih bahasanya, button pilih bahasa, set on click listener. Nah, di sini kita this ini dan kita alt enter. Let second activity implement interface view on click listener. Nah, seperti ini kita terapkan satu function on click dari interface on click listener. Kita oke aja. Oke, sini tuduhnya kita hapus dan kita ganti if. Nah, P0 di sini maksudnya adalah view ya. Kita ganti view aja atau P biasa aja ya. Nah, seperti ini. Kita singkat if view.id sama dengan r.id btn pilih bahasa. Oh, di sini ada error, mungkin perlu pengecekan 00. Nah, seperti ini. Kita tambahkan block actionnya. Nah, di dalam condition if ini kita tambahkan if lagi, if radio group rg bahasa pemrograman dot checked radian button id. Apabila radio buttonnya dipilih sesuai dengan ID-nya lebih besar daripada 0, kita melakukan action di sini. Pertama buat sebuah variabel string bahasa ya, bahasa pilihan. Ini kita isi dengan string kosong dulu, kemudian kita tambahkan when expression when rg button bahasa programan dot checked radio button id. Nah, di sini kita buat blok kodenya bila r dot id rb java bahasa sama dengan ini kita isi java. Kalau dia pilih ID-nya Kotlin, bahasa pilihannya di sini kita ganti Kotlin dan seterusnya ya. Sini kita Ctrl D. Yang ketiga di sini adalah Dart dengan JavaScript. Sini Dart. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita buat lagi variabel result intent. Kita buat sebuah intent, kemudian result intent ini kita isi dengan put extra. Oke, jangan lupa kita buat sebuah string static di sini, component object const value. Variable static di sini kita buat bertipe string, misalnya di sini adalah extra bahasa pilihan. Ya, di sini kita isi string ekstra bahasa pilihan. Oke, dan yang kedua result oke-nya const value result kode aja ya. Result kode di sini bertipe bukan string tapi integer, misalnya 100. Oke. Nah, di dalam put extra di sini put extra kita masukkan ekstra bahasa pilihan. Oke, setelah ekstra bahasa pilihan sebagai parameter pertama, parameter keduanya adalah value-nya. Value-nya di sini adalah string bahasa pilih. Tr bahasa nggak dikenal ya. Sebentar. Oh iya, di luar dari jangkauan variabel string bahasa pilih. Ini salah posisi ya. Ini mestinya di sini. Nah, sini bahasa seperti ini. Kemudian set result kode integernya di sini kita menggunakan tadi key result kode. Ini tipe datanya integer dan parameter keduanya adalah result intent. Nah, result intent akhir finish. Oke, seperti ini. Untuk di second activity selesai, kita kembali ke main activity. Di main activity layout tadi kita sudah menambahkan satu buah text view dan sebuah button. Text view-nya di sini adalah text view untuk menampilkan hasil dari pilihan di second activity, dan button-nya di sini untuk mengarahkan ke second activity. Nah, di sini kita string result dulu, seperti biasa.
Oke, ini juga. Oke, ambil gambar kita masukkan ke string result semua. Oke, nah satu lagi, edit untuk text view-nya di sini adalah text view result second activity dan button-nya button second activity. Jadi kita tambahkan inisialisasinya di main activity. Di sini kita tambahkan privat let init var. Sinilah text view result second activity. Result second activity. Ini adalah sebuah text view dan satu lagi privat let init var btn second activity. Ini adalah button. Oke, di sini kita inisialisasi lagi text view second activity sama dengan find coba id r.id text view result second activity dan buttonnya btn second activity sama dengan find view id r.id sini btn second activity yang ketiga. Oke, dan di sini btn second activity kita set on click listener this. Nah, di dalam function on click kita tambahkan id r.id btn second activity, kita arahkan ke activity second activity ya, maksudnya kita buat intent. Oke, dalam intent di sini kita isi parameternya this. Parameter kedua adalah second activity kelas Java. Nah, di intent ini kita simpan dalam sebuah variabel result activity intent seperti ini. Oke, selanjutnya kita perlu meregister launcher untuk resultnya. Di sini kita buat di sebelum onCreate. Di sini kita buat sebuah variabel privat all, kita beri nama launch result sama dengan register for activity result. Nah, di sini kita bisa memasukkan activity result contract. Nah, ini dot start activity for result. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita perlu menambahkan lambda dan result. Result kode sama dengan second activity sama result kode dan result datanya tidak sama dengan null. Kita melakukan pengecekan null. Dalam blok kodenya kita deklarasikan sebuah variabel bahasa pilihan yang sama dengan kita ngambil datanya result data get, karena value-nya berbentuk string, jadi get string extra. Di sini second activity berdasarkan key-nya itu extra bahasa pilihan, dan setelah itu text view result activity kita isi dengan membuat sebuah string template. Di sini bahasa pemrograman yang Anda pilih adalah bahasa pilihan. Di sini kita tambahkan .text. Nah, oke, seperti ini. Ini hardcode, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita cek dulu semuanya. Oke, di main activity, di second activity, radio button, deklarasi radio buttonnya di sini nggak terpakai. Ini nggak perlu kita inisialisasi, kita hapus saja. Sama dengan di sini, kita hapus saja. Oke, seperti ini aja. Selanjutnya kita coba jalankan. Kita running. Sebelumnya kita stop dulu. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kita coba pilih second activity. Tidak ada respon. Kita coba cek di log chatnya. Oke, kita coba cek di main activity-nya.
Di button second activity, oh iya di sini kita belum menggunakan, eee, launch result kita yang buat sebelumnya. Jadi di sini kita panggil function dari launch result, yang ini masih abu-abu belum kita panggil. Launch result kita isi dengan result activity intent. Nah seperti ini .launch ya. Oke, selanjutnya kita coba jalankan di emulator. Sini kita buka dulu emulatornya dan kita coba running. Oke, setelah tampil seperti ini, kita coba tekan tombol second activity. Nah, secara otomatis sekarang sudah dialihkan ke second activity. Di dalam second activity ini kita bisa lihat ada beberapa radio button, Java, Kotlin, Dart, dan JavaScript. Nah, kita coba pilih salah satunya, misalnya Java, kemudian kita pilih. Nah, hasilnya akan dikembalikan ke main activity dan ditampilkan di dalam text view resultnya, yaitu bahasa pemrograman yang Anda pilih adalah Java. Simple, sederhana seperti itu contoh penggunaan dari intent with result activity. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari tutorial ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.